Ya, yang aku bilang, ini match up di arah power of retribution-nya itu sangat kuat. Betul. Yuzong Akai Brody, dan Brody ini adalah mungkin hero yang bisa di-ban, bukan Beatrix, cuma melihat dari posisi dari KDR yang sangat power dengan adanya seorang Beatrix itu akan menjadi pilihan. Dan ini ada quotes dari R7 Alter Ego, ini adalah tim yang sangat kuat ya. Dan Momo-chan, Ya. Alter Ego sekarang mampukah dia menggapai dan menarik Nurun Geek? Karena posisinya ini berada di posisi zona merah. Audience prediction menuju ke arah Alter Ego, Alter James mengamuk dengan adanya 60% kali ini menuju ke arah audience prediction, dan sedangkan Geek Fame dengan fansnya menuju ke arah 40%. Karena mungkin cuaca yang sedang buruk menghambat para sobat Mobile Legends datang ke EPL Arena, it's okay, no problem. Tapi tentunya ini adalah game penentuan. Alter Ego udah akan membuat game changing dengan adanya pergantian roster. Sedangkan dari Geekslate dengan kemenangan mereka, dengan line up yang terkuat mereka akan mencoba menghantam Alter Ego. So, sebentar lagi kita boleh minta tepuk tangan everybody! Ini dia keseruan di minggu yang pertama untuk match kita yang pertama. Apakah pemain-pemain dari Geek mampu untuk mengembalikan jati diri mereka di season yang ini? Alright, cut to the lane of Dawn bersama dengan Momo-chan Dan juga Oji. Ranger Bronze. Alright, sambil melihat dengan adanya gameplay yang terlihat di sisi EXP laner yang cukup agak berbahaya. Kenapa? Karena early gaming untuk Yuzong itu sendiri sangat kuat dengan potensial dari pick over early-nya. Tapi sayang sekali, Udil rotasi yang sangat cepat membuat pasukan dari Geekslate harus agak sedikit mundur di posisi EXP lanernya. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat juga pemain-pemain dari Alter Ego di sini, mereka dengan early pressure yang diberikan Geekslate, tentunya mereka harus peka akan hal tersebut dengan pergerakan dari Udil. Meskipun dia nggak main Varsha, tapi ingat dia bisa mengcopy dengan adanya IMU di tangan seorang Valentina di sini. Dia bisa aja melakukan rotasi ke arah EXP lan seperti yang tadi dilakukan oleh Udil di awalnya. Ini look posisinya tentunya bisa untuk dipok dengan adanya shadow dari seorang Udil di sini. Sementara Rasi harus ingat, Brook ini udah gak punya magical defense di awal. Jadi dia gak boleh terlalu 1v1 dengan Aboy. Oke, tapi jangan lupa buat kalian semua dukung tim favorit kalian sambil order Grab biar gak kehujanan, datang ke sini dengan diskon sampai 90% ya everybody. Jangan lupa di scan di bawah sini. Nah Momo-chan, Ya. ada satu hal lagi yang mungkin harus diperhatikan oleh para pemain dari tim pasukan Geekslate. Yaitu adalah chemistry. Karena ini menurut aku ini line up chemistry yang cukup tinggi dari mereka. Sisi dari kekeluargaan mereka yang sempat mereka kita tahu ya sangat kuat dari Alter Ego. Ini salah satu line up terkuatnya mereka mungkin. Leo Murphy mungkin di sub oleh seorang Rasi. But it's okay. Kita bakal menuju ke arah perebutan turtle yang pertama. Sally Boy, The Miracle Boy. Bersama Jana Kid, kita lihat all in dilakukan. Bahkan Aboy save the day. Para pemain dari tim Geekslate mencoba untuk melakukan team fight tambahan. Menuju ke arah garis tepat. Tapi ternyata Sally Boy terperangkap. Pasukan Geekslate bahkan yang mendapatkan satu buah first blood. 2 poin kill diamankan dari pasukan Alter Ego. Pasukan Alter Ego kali ini mereka harus mengetahui power dari tim Geekslate. Benar-benar team fight yang sangat unggul. Iya, dan dengan rotasi dari kedua EXP lainnya ini yang membuat sebenarnya kedua belah tim mereka kuat dari segi tim fight-nya. Geekslate berhasil untuk mendapatkan turtle objektif by Samsung Galaxy S23 tadi bersama dengan 2 poin kill yang cukup mahal. Karena jatuhnya ini ke tangan Jana Kitty, jungler dari Geekslate sendiri ini akan membuat Jana lebih kaya dari segi XP dan juga dari segi goldnya. Sementara lihat look yang benar-benar pede banget. Kita tahu lapu-lapu di sini udah mendapatkan sedikit damage tambahan. Dan bahkan bisa dibilang kayak Luke ini bakal menjadi garda terdepan dengan dari yang bisa dibilang Geekslate ini gak akan takut untuk segi tim fight dari Alter Ego juga. Oke, jangan lupa untuk kode promo MPL Dead buat kalian semua ayang-ayang di sana. Diskon 20% minimal pembelian 2 tiket maksimal 4. Enak loh, bucin di sini ya guys ya. Pokoknya redeem hanya di blibli.com. Wah enak banget ya. Bikin emoji aja. Udah Pengen gak deh MPL Dead. sendirian. Gak usah dibahas ya, tolong ya. Sorry. Oke, kita bakal menuju lagi ke arah Lane of Dawn. Pasukan dari Geekslate sekarang mereka agak sedikit lebih nyaman permainannya. Cuma dari Alter Ego ini yang agak cukup unik. Ketika dia berada dalam under kondisi 1400 gold aja, mereka nggak pernah kenal kendor. Ini adalah jati Alter Ego yang sesungguhnya. Justru mereka harus bermain seperti ini. Ji. Karena mereka akan mengamankan metode late game. Betul. Pasukan Alter Ego ini lebih fokus karena metode late game. Early to mid-nya ini akan coba mereka catch up
atau mereka kejar dari segi laningnya Momochan. Apalagi power dari Nino sendiri ya, dibawa ke arah late game tentunya dengan positioning yang begitu baik. Nino adalah salah satu pemain yang menurut aku bahkan dari season sebelumnya dia benar-benar diwaspadai oleh tim-tim besar. Dan sekarang look di sini masih bakal berfokus untuk membersihkan laning terlebih dahulu, baru dia bawain rotasi karena turtle yang kedua kali ini udah muncul di menit yang keempat Oji. Masalahnya adalah apakah ini Udil mid laner matang tapi nampaknya gagal untuk meng-cover Seliboy dan Miracle Boy berhasil kabur dari pergerakan pasukan Kingsland. Wah, Nino. Udil save the day dengan ada satu buah turtle yang diamankan. Luka masih mau lebih membuat para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka harus fokus karena seorang Luka mencoba di follow begitu saja. Luka versus everybody berhasil mendapatkan double kill, looking for triple kill. Dan para pemain dari tim Kingsland kali ini mundur sedikit sejenak dengan ada satu buah turtle yang diamankan, tapi mereka tidak peduli. Pasukan Kingsland ingin coba team fight, dan team fight. Satu hal yang mungkin mereka harus perhatikan adalah kita lihat dalam prediction. Kingsland 3, Kingsland 4, Alter Ego 2. Tapi Iya. para pemain dari Kingsland terkena satu buat perangkap. China Kitty, where are you going? Oh, sayang sekali Rasi. Satu barrier kali 24 jamnya malah menutup portal untuk pasukan dari Alter Ego. Iya mungkin itu udah dikalkulasi sama Rasi kalau gak bakal Different bisa kabur. judgment, Momochan, and turn apart memory membuat Kapai kehilangan ingatannya di arah top lane. Para pasukan Kingsland benar-benar mendominasi, mengamuk dengan gameplay yang mereka miliki dan Alter Ego benar-benar berada di posisi yang tidak diuntungkan. Harus coba dipaksa di arah bottom lane, langsung instant pick off Luka tershutdown. Shutdown didapatkan seorang Nino. Ini dia power mid to the late game yang dimanfaatkan oleh pasukan Alter Ego. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan ini item yang mereka miliki, Momochan. Iya, dari Nino sendiri udah jadi ke arah Chorus of Strike sendiri dan kalau kita ngelihat dari Kadera, dia masih mengandalkan dengan adanya satu buah Fury Hammer untuk penetration dan juga Steel Leg Plate di sini untuk item defensifnya. Jadi damage early dari physical yang dimiliki oleh Alter Ego Esports ini nggak akan terlalu sesakit nanti kalau misalnya item-item dari physical attack ini untuk Alter Ego itu udah jadi. Jadi setidaknya ada satu asuransi untuk Kadera lebih sustain dari tim fightnya. Dan item in-game by Dunia Games tadi yang harus masih untuk dikejar oleh pemain-pemain Alter Ego karena di sini perbedaan network memang tidak terlalu jauh. Tapi lama-lama ini bisa ke snowball. Udah tidak ada perfect turtle untuk kedua belah pihak. Tapi power dari pasukan Kingsland, ingat masih ada Dave Adjustment. Para pasukan dari Alter Ego, ada tim fight yang telah terbuka, udah menjadi pilihan utama. Langsung Dave Adjustment, udah di all-in. Dan bahkan tempat memorinya gagal menumbangkan Udil. Seliboy dan Miracle Boy, Saturday. Nino, flicker ke arah belakang, mencoba menumbangkan Sorachana. Luka masih memiliki satu buah Brave Fighter, tampaknya tidak dia bisa mengejar distraction terhadap Udil. Terdapat memori yang gak berhasil menyangkut ke arah Udil. Ternyata ini menjadi poin penting yang diamankan oleh Seliboy dan Miracle Boy. Bisa dibilang itu satu momen yang sangat mahal yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari King. Nino tidak punya flicker kembali. Ada bola skip berada di garis depan dan press what membuat seorang Nino harus benjol depan sana bersama dengan seorang Rasi. Rasi akan hilang dengan satu hit dan bahkan instan 2 pick out didapatkan pasukan Kingsland. Gila, ini semenjak 5 menit ke atas Kingsland mereka udah mulai berani untuk ngebuka fight. Mereka udah mulai berani untuk ngebuka follow up yang dibuka sama seorang Kadera dan Baloyski dan juga Aboy. Kelihatan ketika mereka langsung rotasi ke atas ngasih space ke arah seorang Kadera. Ini yang ngebuat gold difference by UBS Gold terlampau dari Kadera, dia lebih unggul dari segi networknya. Memang posisi dari Nino tumbang sekali, tapi ingat Kadera di sini dikasih space yang cukup banyak oleh pemain-pemain dari Geekset. Jadi kita bisa ngelihat Kadera ini benar-benar di cover habis-habisan, dikasih space juga untuk bisa dapetin point killnya, sehingga ngebuat Kadera dari menit ke-8 ini dia lebih kaya dari segi network. Ya itu yang aku bilang, antara match up gold lane pasukan Alter Ego dan juga pasukan Geekslate. Cuma yang benar-benar menjadi pointer menurut aku saat ini langsung di-adjust menuju ke backline. Seliboy dan Miracle Boy, informasi telah diberikan, banyaknya ultimate yang telah dikeluarkan oleh pasukan Geekslate. Tandanya tim dari Alter Ego memiliki space untuk farming dan bahkan mendorong di arah bottom lane sebelum mereka team fight di arah objektif. ya kalau kita ngelihat dari Nino mungkin lebih mengarah ke arah physical damage-nya di sini diperbesar oleh Nino. Sementara Kadera ini lebih mainin gimana caranya attack penetration-nya ini masuk karena
Kadera, dia mainin Brody yang punya efek CC. Memang dari Nino punya dengan efek slow, tapi ketika udah kena stun dari Counter Strike, apalagi dengan adanya attack penetration yang dibawakan oleh Kadera dengan killing spree-nya, ini bakal ngasih damage tambahan, plus ada movement seed kalau misalnya dari Kadera berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari Alter Ego. Momo-chan, mungkin ini adalah sebuah mission impossible untuk Tompai. Aku bilang Tompai, tau gak kenapa? Apa tuh? Tom Cruise. Ini Tompai. Kenapa? Ini mission impossible. Gimana caranya dia bisa ke Kadera? Atau tumbangkan dirinya untuk Kadera? Dia harus merelakan dirinya untuk Kadera. Kadera sumbul damage yang banyak sekarang. Udil udah nggak bisa gerak. Kenapa? Pasukan dari Alter Ego benar-benar dibekuk, diamankan. Dua frontliner dari Gigsled. Ini keras banget. Karena damage-nya besar. Karena Gigsled ini aku percaya kunci dari Alter Ego Esport itu adalah team fight-nya jangan sampai dipegang sama Udil. Kalau Udil udah ngekopi, karena dia selalu ngekopinya ke arah. Makanya dia butuh Tompai. Ini untuk mission impossible ke arah backline. Defense Judgment ke arah Pai. Kadera all in ke arah Pai. Wind of Nature ke arah Pai. Jadi semua, iya kan, untuk Iya, Pai semua nanti. benar-benar. Nah jadi untuk Silly Boy bebas objektif. Udilnya nggak ke distract untuk deal damage. Spam skill yang dilakukan. Free hit dan defense judgment telah dikeluarkan menuju ke arah orang rasi. Sepertinya ini agak sedikit berbahaya. Kadera yang akan dikejar ini dia. Mission impossible dari Tompai. Tapi nampaknya masih gagal. Masih impossible. Fokus ke arah belakang. Kadera still survive. Tapi di sisi sebaliknya pasukan Gigsled masih mau lebih. Gigsled tetap berhasil mendapatkan 1 poin. Itu dia. Mission impossible yang aku bilang. Tapi sesusah itu Momo-chan. Targetingnya udah bener dilakukan oleh Serpai. Tapi Kadera masih terlalu jauh di arah backline. Para pasukan Gigsled. Mereka memiliki objektif gaming yang sangat tinggi. Dengan adanya satu buah team fight yang mahal dari bottom lane. Watch out dikeluarkan. Retribution akan ke Sally Boy. Oh my god. What? Sally Boy save the day for pasukan Alter Ego. Tiba-tiba dengan segala keunggulan yang dimiliki oleh pasukan Gigsled, satu tombol Retribution merubah segalanya menjadi lebih indah untuk pasukan Alter Ego. Itu udah dikalkulasi oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Udil langsung ngebuka satu buah reward manipulation, di follow up Sally Boy masuk dengan satu buah heavy spin yang kita tahu Akai dengan heavy spin bisa mengusir pemain-pemain dari Gigsled di sini dan bahkan itu menjadi momentum di mana Sally Boy langsung pencet satu buah retribution dan bahkan pemain-pemain dari Gigsled kita bakal ngelihat dengan adanya network yang tadi timpang jauh sekarang udah mulai nge-swing balik ke arah pemain-pemain dari Alter Ego. Dan buat teman-teman yang lagi nonton tentunya MPL Indonesia Season yang ke-11 jangan lupa untuk dapetin kuota kamu hingga 3 GB di dunia games karena kalian bisa bayarnya pakai pulsa dari Telkomsel juga. Yes, kapan lagi beli voucher tapi dapetin kuota. Tapi Luka, dia map awareness yang sangat baik. Langsung menuju ke arah backline. Pasukan dari Gigsled mereka agak sedikit distraction di arah top lane. Distraction dilakukan dengan team fight dari pasukan Alter Ego membuat Lord semakin bebas di arah bottom lane. Mereka fokus ke arah mid lane supaya bisa mendorong dari super minion di arah top lane-nya. Tidak ada penjagaan yang cukup ketat. Sedangkan pasukan Gigsled harus berada di garis depan sebelum dari Lordnya memecahkan pasif yang dimiliki oleh pasukan Gigsled. Dipaksa tim fight di arah bottom lane oleh seorang Udil. Mereka tidak mau lebih. Tetesan air hujan pelangi dari pasukan Alter Ego setidaknya memberikan sedikit distraction. Walaupun damage-nya masih belum cukup, but it's okay. Dengan pencurian satu buah Lord, 1000 gold sudah dipegang pasukan Alter Ego yang tadinya bahkan ada 2000 utang piutang yang belum dibayar. Ya, sembari kita melihat item in-game by Dunia Games yang dimana sekarang dari Nino ini harusnya udah bisa merontokkan pemain-pemain dari Jana kita. Dia udah punya Demon Hunter Sword juga. Ini mana pemain-pemainnya cukup tebal dari Gigsled ini. Sekali terkena Speedy Light Will dari seorang Nino, kemungkinan mereka harus respect. Ada satu buah anti kuiras di tangan Jana kiri, tapi apakah itu cukup? Lebih ngebuat ke arah gimana caranya untuk respect ke arah magical defense. Oh my god, bakal flicker di respect oleh Udil untuk dikeluarkan. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk mundur ke arah belakang. Informasi tadi diberikan defense judgment-nya udah tidak ada kembali. Malah menjadi pilihan utama. Serpai, mission impossible menuju ke arah seorang Aboy. Aboy ter-take down. Tapi lihat ada sandwich dari belakang para pasukan Alter Ego. Mereka kehilangan 2 playernya. Mereka akan mundur secara mendadak. Gigsled mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Tadi dalam under kondisinya, mereka tetap bisa mendapatkan 2 poin kill yang cukup mahal.
Sedangkan Geekslate mereka sadar pasukan Alter Ego gak punya power untuk melakukan kontes di arah Lordnya. Ini Udil benar-benar respect, dia langsung bikin ke arah Winter Truncheon karena possibility dari Geekslate untuk menarik dengan satu buah Divine Judgment ke arah seorang Udil itu benar-benar terbuka lebar banget. Kita udah ngelihat berkali-kali Baloi melakukan hal yang sama. Tapi when it comes to objektif sekarang, ini kemungkinan Alter Ego Esports mereka cukup berani untuk melakukan kontes, apalagi ada satu buah Retribution. Momo-chan, Waljas tidak terlihat, Retribution diamankan oleh Janaki tapi balas skitter takedown. Para pasukan dari Alter Ego masih mencoba untuk memaksa tim Fan dengan Aboy. Kali ini power of utility yang dibilang oleh Profesor KB mengamankan pasukan dari Geekslate dari Alter Ego yang memaksa untuk melakukan sustain team fight tambahan dipukul mundur. Tapi Tidak gila ada ya. lagi. Aboy. Ini dia, ini sebenarnya agak cukup rumit kalau bisa kita bilang. Matang dan pendatang, dan aku agak cukup concern dengan matang atau terlalu matang. Dan bahkan Aboy sebagai pendatang yang sudah matang. Jadi Iya. apakah ini menjadi sebuah pembuktian untuk sebuah mid laner? Ini Dua mid sebenarnya laner yang luar biasa. tadi kita sempat highlight di Profesor kan? Iya, karena Matang sebenarnya atau pendatang? kuncinya mereka tuh itu ya Ji. Kunci team fight dari kedua belah tim ini adalah gimana caranya dari kedua mid lanernya ini bisa untuk mengontrol dari segi team fight. Tapi kalau kita ngomongin objektif Lord yang didapatkan sama Geekslate, tadi tuh bagus banget. Baloi, dia punya Divine Judgment. Tapi dia cuma ngeluarin Divine Judgment-nya untuk nahan di tempat. Dia nggak tarik ke arah pemain-pemain Geekslate karena dia tahu kalau dia tarik Alter Ego bisa follow up. Ini dia, Aboy membuka reward manipulation. Ditarik Ada lagi. seorang nasi watch out, tapi seri benar Keboy gak berhasil mendapatkan siapapun. Kadira still survive. In the bottom lane, fokus Luka ke arah Nino. Gak peduli apapun yang terjadi, dia terbang ke arah belakang. Tidak ada yang bisa mengamankan Nino dari ganasnya Luka dan kawan-kawan sedang memecahkan dua base turret. Bahkan Oppo, Alter Ego berada di ujung sandung. Ini bencana. Jana KT, fans everybody, free hit from Kadira. Bayangkan dicoba ditumbangkan. Free banget. Double kill, Lucky for triple kill. Tapi nampaknya Kadira fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Geekslate take the game. Geekslate berhasil untuk mendapatkan 1 poin dari Alter Ego. Dan bahkan kita melihat draft yang begitu maksimal dimainkan oleh Geekslate. Di game yang pertama mereka punya Initiator, mereka punya KJ yang bisa menarik dengan Divine Judgment. Di garda depannya mereka punya Fredrin dan juga punya lapu-lapu. Cukup tebal dan ini bakal jadi PR untuk Alter Ego. Gimana carry dari seorang Nino ini bisa untuk merontokkan satu pertahanan yang dimiliki oleh Geekslate.